Relatif tidak ada ya kalau kita bandingkan dengan misalnya di awal 6 bulan awal Pak Jokowi periode pertama. Itu kan masih sibuk konsolidasi politik ya kan, menggalang dukungan terutama di parlemen, itu masanya Pak Jokowi periode pertama. Di pemerintahan Prabowo kita tidak lihat seperti itu. Apa bedanya? Kalau Jokowi itu ada yang disebut dengan istilah triple minority. Jokowi itu bukan ketua umum partai, lebih pasnya disebut sebagai petugas partai. Level pergaulan politik nasionalnya itu dianggap masih baru, newcomer, karena baru 2 tahun di Jakarta setelah 2 periode di Solo. Jadi presiden, jadi pergaulannya tidak terlampau banyak, dan pergaulan internasionalnya yang memang tidak pernah kelihatan. Wajar kalau kemudian Pak Jokowi dulu waktu awal-awal 2014, plus termasuk dukungan parlemen yang kemudian cukup rendah, itu disebut dengan triple minority. Pak Prabowo sebaliknya, triple majority. Prabowo sebaliknya, ketua umum partai, kemudian jaringan politik lokalnya cukup luar biasa, plus jaringan internasionalnya di atas rata-rata, dan kita bisa ngecek bagaimana memang sejak awal Pak Prabowo itu memang gaspol bagaimana pergaulan internasionalnya, Indonesia itu semakin established, dan yang paling penting dukungan parlemennya hampir 100% bisa dikuasain oleh Pak Prabowo. Even partai yang kalah Pilpres sekalipun menyatakan siap bekerja sama dengan Prabowo. Secara teori ekonomi politik ada satu keyakinan bahwa stabilitas itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa Orde Baru mazhabnya adalah stabilitas politik, partai diperas jadi 3, ormas-ormas cenderung dikontrol, kelompok-kelompok oposisi juga cenderung dikendalikan. Karena kalau terlampau banyak resistensi, banyak protes, banyak demo-demo, ekonomi nggak tumbuh. Ya. Investor kabur, orang takut tanam modal di Indonesia. Itulah yang kemudian membuat para ahli-ahli ekonomi mengonfirmasi kalau politik stabil, dukungan parlemennya kondusif, semua partai politik tegak lurus dalam satu komando, mestinya persoalan ekonomi itu selesai.